Rahayu, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi malam hari ini kita akan memanggil Roh Suci untuk mengungkap kebaikan atau kesucian di alam semesta ini. Apa saja itu roh suci yang dialami untuk mengungkap kebaikan dan kejahatan manusia. Untuk itu baiklah kita saksikan bersama yang ada di malam hari ini, yaitu pemanggilan Roh Suci dari Brunei Darussalam. Tentang kehidupan alam semesta di muka bumi ini, supaya manusia banyak yang suci atau yang baik. Apa menurut pendapat Roh Suci yang ada di Brunei? Saya minta izin Iya, kepada Tuhan. iya, Saya diundang ke sini. iya. Saya bukan bermain-main Iya, tumbuhan lain. Saya hanya menyampaikan sesuatu. iya, menyampaikan pesan. Yang pertama, kita harus menjaga alam sekitar yang ada di Indonesia ini. Kenapa manusia selalu saja merusak alam itu sendiri? Kenapa alam itu tidak pernah bermasalah? Dia tidak pernah mengganggu manusia itu sendiri. Kenapa manusia itu tidak mau menjaga alam sekitarnya? Bukankah itu ciptaan Tuhan juga semuanya? Kenapa alam itu tidak dilestarikan? Kenapa alam itu dirusak? Saya mau berpesan, kalau memang ada orang yang ingin merusak apa yang ada di bumi ini, tolong jangan dilakukan itu, karena itu makhluk marah. Karena Tuhan telah alam itu harus dijaga. Karena setiap apa yang diciptakan oleh Tuhan semesta alam ini harus dijaga baik-baik. Karena kalau tidak, manusia itu akan mendapat akibatnya sendiri. Apa yang dia perbuat, itulah yang akan berimbas kepada dirinya sendiri. Jadi hukum karma itu ada di dunia. Hukum karma itu selalu ada, karena apa yang diperbuat sewaktu masih hidup, manusia itu sendiri akan pasti dapat. Kalau tidak di dunia, di akhirat pun dia dapat. Karena manusia itu sudah diberi semua oleh Tuhan, sudah sempurna, dia sudah diberi. Karena manusia itu sendiri, mengapa dia tidak bersyukur? Kenapa dia selalu saja melanggar apa yang dilarang oleh Tuhan? Cara mencegahnya manusia supaya tidak berbuat jahat atau merusak, bagaimana dengan agama itu sendiri? Manusia itu sendiri sudah
diajarkan oleh Tuhan. Manusia itu sendiri harus bisa berpikir kalau dia itu sudah diberi akal oleh Tuhan itu sendiri. Bagaimana kehidupan di Brunei bisa tentram, aman, damai, kaya raya? Di Brunei itu penduduk-penduduknya sangat adil dan makmur. Dia menjunjung tinggi apa yang diajarkan oleh Sultan Brunei. Karena di sana itu hukum sangat berlaku. Hukum itu di sana itu harus dijaga, karena kalau tidak dijaga akan dihukum oleh Sultan itu sendiri. Karena di sana hukum tetap harus dijaga, karena di sana para penduduknya itu patuh dan taat. Dia sangat menjunjung tinggi norma-norma di dalam kehidupan. Karena di sana itu para penduduknya sangat kental dengan budaya-budaya leluhurnya. Karena rakyat-rakyatnya sopan, patuh, dan taat aturan, tidak melanggar. Apakah hanya kerajaan aja yang bisa kaya raya? Semuanya itu bisa mendapatkan apa yang dia mau, karena Tuhan telah memberikan rezeki setiap makhluknya. Kenapa para orang-orang itu sangat kaya raya? Karena negara sana sangat jujur. Karena di sana tidak ada yang namanya memakan saudara sendiri. Bagaimana tentang negara Indonesia ini? Apakah bisa seperti Brunei ke depannya? Negara Indonesia ini tidak bisa meniru negara Brunei. Karena Indonesia ini jumlah penduduknya sangat banyak sekali. Karena beragam suku dan budaya, tidak bisa dimengerti kalau memang ada penduduk Indonesia ini sama kental budayanya. Karena jumlah penduduk Indonesia ini makin lama makin meningkat. Karena itu tidak bisa Indonesia ini meniru negara Brunei. Karena Indonesia ini sendiri sangat tidak jujur terhadap rakyatnya sendiri. Banyak penipuan yang ada di Indonesia ini. Para pemimpinnya memakan uangnya rakyatnya sendiri. Untuk menyadarkan rakyat dan bangsa Indonesia, apakah harus ada peringatan dari Tuhan? Pasti ada, karena Tuhan pasti akan memberikan karma kepada orang itu. Pasti akan diberikan karma oleh Tuhan. Apapun yang orang itu perbuat pasti akan diberi karma. Apakah penyakit ini termasuk ulah pemimpin atau rakyat kita sendiri di Indonesia ini? Penyakit itu berasal dari perbuatan manusia itu sendiri. Karena Tuhan itu tahu apa yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Apakah agama cukup untuk menyadarkan manusia? Agama itu perlu, cuman manusia itu sendiri
harus patuh dan taat kepada perintah Tuhan. Kenapa banyak manusia beragama di Indonesia tapi banyak berbuat dosa atau maksiat? Manusia itu sendiri telah menipu diri dia sendiri karena dia membawa-bawa agama hanya untuk uang semata, untuk diri dia sendiri, manfaatkan semua yang ada di bumi ini hanya untuk pribadi dia sendiri, menipu semua orang, membawa-bawa agama karena Tuhanlah yang tahu, karena manusia itu sendiri tidak akan pernah tahu, karena Tuhanlah yang maha tahu. Negara Indonesia kaya raya dengan emas, tambang minyak, tambang batu bara. Kenapa rakyatnya miskin? Karena para penduduk yang ada di Indonesia ini, saya lihat sangat tidak jujur. Pemimpinnya banyak makan uang rakyat, menipu rakyatnya sendiri karena untuk kepuasan diri dia sendiri. Karena dia telah banyak menipu, makanya Tuhan marah. Tuhan sangat membenci umat yang seperti itu. Tuhan sangat membencinya kalau dia berbuat kecurangan, ketidakadilan pada muka bumi ini. Sampai kapan Indonesia kira-kira begini terus? Indonesia ini sangat tidak jujur para pemimpinnya. Indonesia jujur, kecuali ada teguran yang jujur. Tidak seperti di Brunei sana, karena di sana telah dididik oleh para leluhur-leluhurnya dulu bahwa kejujuran itulah hal yang utama. Di Indonesia ini tidak ada yang berbuat kejujuran. Para pemimpinnya hanya memanfaatkan situasi, hanya memanfaatkan keadaan kebaikan, dan harus berbuat kejujuran kepada sesama makhluk Tuhan. Jangan merusak alam sekitar, jangan berbuat kecurangan. Tuhan marah. Bagaimana alam Indonesia ini? Bagaimana bisa nggak dikembangkan lagi supaya makmur rakyatnya? Alam di Indonesia ini sudah baik-baik saja, cuman harus dijaga dan dirawat, harus dilestarikan. Jangan sekali-sekali merusak alam sekitar. Jangan, alam tidak pernah bersalah. Karena Tuhan telah menciptakan alam semesta ini untuk dijaga, untuk dirawat, untuk dilestarikan. Tidak ada selain itu. Jadi selama ini Roh Suci membantu di Brunei untuk melindungi supaya manusia tetap berbuat baik. Saya ditugaskan oleh Tuhan yang Maha Suci. Saya akan bertugas. Saya akan bertugas. Saya akan bertugas. Di mana saja ditempatkan. Saya akan ditempatkan di mana Tuhan menetapkan saya. Tanpa seizin Tuhan saya tidak bisa. Apakah di Indonesia ada yang menggunakan Roh Suci untuk jadi pemimpin yang ikhlas, yang jujur? Ada orang itu hanya harus bisa membuat diri dia sendiri berbuat kebaikan dan tidak melanggar perintah Tuhan. Kenapa di Indonesia banyak tokoh-tokoh agama, tapi banyak juga
perbuatan kejahatan. Itu ulah perbuatan diri dia sendiri, karena dia telah menipu semua orang untuk kepuasan diri dia sendiri. Karena dia telah berbuat kecurangan, karena itulah Tuhan sangat marah sama orang yang seperti itu. Karena Tuhan telah melarang kalau manusia itu sendiri berbuat ketidakjujuran pada diri dia sendiri dan menipu kepada Tuhannya. Sebelumnya saya terima kasih kepada Roh Suci yang datang pada malam hari ini untuk memberikan pesan kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Indonesia khususnya dan seluruh dunia pada umumnya. Dengan izin Tuhan semuanya bisa terlaksana acara malam hari ini. Saya sangat berterima kasih karena saya telah memberikan pesan, walau hanya sedikit, tapi itu sangat berarti bagi orang yang mau diberikan pesan oleh saya sendiri. Sebelumnya saya minta maaf bila mana ada kata-kata dari kami yang tidak sesuai dengan Roh Suci, dan saya tetap berusaha suatu saat kami perlu juga bantuannya untuk menasihati manusia yang ada di muka bumi supaya tambah baik, kehidupan tambah makmur, sejahtera, dan adil merata. Itu sangat jelas bahwa Tuhan telah menciptakan semua ini karena semuanya telah dirancang oleh Tuhan supaya manusia itu sendiri sadar bahwa manusia itu pasti akan kembali kepada Tuhannya. Saya kira demikian saja. Roh Suci telah memberikan nasihat, dan sebelumnya juga sangat berterima kasih kepada yang hadir pada malam hari ini juga, dan kepada seluruh umat manusia untuk menyadarkan pemimpinnya supaya negaranya lebih baik lagi. Saya sangat